Welcome to Suara Kerja. Nah, setelah dengar video saya tadi dari awal, teman-teman sudah mulai menemukan gambaran, pilihan-pilihan, atau malah makin bingung. Saat ini saya akan coba sharing ke teman-teman salah satu metode yang juga saya gunakan saat itu untuk menentukan dari beberapa pilihan yang ada, mana nih pilihan yang paling tepat. Bahkan metode ini juga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin saat ini belum punya pilihan. Habis lulus mau ngapain aja masih bingung. Mau ngelamar kerja kondisi pandemi, mau lanjut S2 kok belum buka-buka informasi, atau apa dan sebagainya. Sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar metode SWOT, SWOT? Saya yakin teman-teman sebagian sudah pernah dengar, tapi mungkin juga ada yang belum familiar dengan metode ini. Nah, oke, saya coba jelaskan secara sederhana tentang SWOT ini. Jadi SWOT ini adalah sebuah alat analisis atau sebuah metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan atau merencanakan sebuah strategi, teman-teman. SWOT itu sendiri terdiri atas 4 elemen tadi. S-nya itu adalah strength atau kekuatan yang kita miliki. W-nya itu weakness atau kelemahan yang kita miliki. Jadi strength and weakness ini faktor internal yang ada di diri kita. Kemudian O-nya adalah opportunity. Jadi peluang atau kesempatan yang ada di eksternal kita. Kemudian yang terakhir adalah T, threat. Jadi threat ini adalah ancaman atau kondisi eksternal yang bisa mengancam atau bisa menghalangi lah tujuan yang akan kita capai. Untuk memudahkan teman-teman memahami konsep atau metode SWOT ini dan bagaimana cara penerapannya, saya akan coba masukkan kondisi yang saya alami dulu saat lulus kuliah itu ke dalam metode SWOT ini. Kurang lebih seperti ini. Analisis SWOT mengenai kondisi saya setelah lulus kuliah. Secara strength saya lulus dengan IPK cum laude, teman-teman. Kemudian saya waktu kuliah aktif berorganisasi. Saya pun sempat menjadi astos semasa kuliah. Kemudian kalau saya lihat pribadi saya termasuk orang yang fast learner, termasuk cepat belajar dan sangat terbuka dengan masukan. Kemudian kelemahan saya adalah saya belum punya basis sosial apapun di kampung halaman. Kemudian saya belum terlalu expert di bahasa Inggris. Saya pernah buka usaha namun belum berhasil. Kemudian yang terakhir weakness saya adalah saya belum ada pengalaman kerja ataupun magang sebelumnya. Nah, namun peluang yang ada di hadapan saya waktu itu adalah ternyata lulusan sarjana di kampung masih sangat sedikit. Kemudian tempat saya kuliah itu adalah di Jogja, di mana Jogja merupakan tempat lahirnya banyak UMKM. Kemudian banyak dibuka juga informasi beasiswa S2 saat itu, baik luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian ternyata lowongan kerja pun sangat banyak tersedia, khususnya bagi lulusan-lulusan di waktu itu. Yang menjadi threat-nya atau menjadi ancamannya adalah ternyata kampung saya itu cukup jauh dari kota, teman-teman, dan juga pelosok, bahkan internet saat itu belum ada. Listrik baru masuk, internet belum ada. Jadi itu salah satu ancaman yang membuat saya perlu pikirkan, perlu pertimbangkan. Kemudian kiriman orang tua yang dulunya waktu kuliah 100%, kini setelah lulus kiriman sudah menjadi 50%. Kemudian syarat secara TOEFL beasiswa cukup tinggi, teman-teman. Saya masih ingat kalau waktu itu kurang lebih sekitar 550-an lah. Kemudian persaingan mencari kerja juga sangat luar biasa. Seperti yang teman-teman lihat tadi, kondisi-kondisi yang pernah saya alami saya coba masukkan dalam peta SWOT tersebut. Jadi ada beberapa kondisi yang saya alami, saya masukin kategori S, saya masukin kategori W, saya masukin kategori O, saya masukin kategori T. Nah, tahap selanjutnya dalam penggunaan metode SWOT ini adalah menentukan strategi berdasarkan kondisi-kondisi yang ada. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, akhirnya muncul 4 strategi dalam analisis SWOT ini. Pertama adalah strategi SO, kemudian strategi WO, kemudian strategi ST, dan yang terakhir adalah strategi WT. Di mana dalam strategi SO, poinnya adalah kita akan berupaya menciptakan strategi atau langkah-langkah di mana langkah-langkah ini bersumber dari S dan O yang kita miliki. Begitupun dalam strategi WO, kita menciptakan strategi-strategi atau langkah-langkah yang di dalamnya dipengaruhi oleh faktor W dan O yang kita miliki. Strategi ST pun sama, dipengaruhi oleh strength dan threat kita, sedangkan strategi WT adalah dipengaruhi oleh weakness dan threat kita. Kurang lebih kalau saya praktekkan atau saya implementasikan dalam kondisi saya setelah lulus kuliah kurang lebih seperti ini. Jadi strength dan weakness saya posisikan di bagian atas, kemudian opportunity dan threat saya simpan di bagian kiri, kemudian akhirnya muncullah tabel kurang lebih seperti ini, teman-teman. Strategi SO saya dari kondisi strength yang saya miliki, kemudian opportunity yang ada, muncul 4
opsi strategi atau langkah yang kemungkinan bisa saya ambil dengan kondisi S dan O yang saya miliki. Strategi SO yang pertama yang saya miliki adalah pulang kampung dan bangun desa. Kenapa opsi ini muncul? Opsi ini muncul disebabkan karena saya punya strength 1, strength 2, strength 4, dan opportunity 1. Kemudian muncul strategi SO saya yang kedua adalah membangun usaha di Jogja. Kenapa ini muncul? Karena saya punya strength 2, strength 4, dan opportunity 2. Mendaftar beasiswa S2 itu juga menjadi pilihan yang akhirnya muncul dalam strategi SO saya karena saya memiliki strength 1, strength 2, strength 3, strength 4, dan opportunity 3. Dan opsi terakhir saya dalam strategi SO ini adalah melamar pekerjaan. Hal ini ditunjang dengan S1, S2, S3, S4, dan O4 yang saya miliki. Kemudian kita beralih ke strategi WO. Dalam strategi WO ini muncul pula 4 langkah atau 4 strategi yang mungkin bisa saya ambil berdasarkan kondisi weakness dan opportunity. Kondisi pertama atau strategi pertama yang muncul adalah berdasarkan W1 dan O1 yang saya miliki, berarti saya harus meningkatkan partisipasi saya dalam kegiatan yang berada di kampung halaman. Meskipun kelemahannya adalah saat itu saya masih di Jogja, jadi saya belum punya akses ke kampung halaman. Strategi WO saya yang muncul selanjutnya adalah melamar pekerjaan yang menerima fresh graduate. Strategi ini muncul dikarenakan weakness keempat saya adalah saya nggak ada pengalaman kerja atau magang sebelumnya. Kemudian itu saya koneksikan dengan opportunity nomor 4, di sini salah tulis opportunity nomor 1. Jadi ke opportunity nomor 4, di mana lowongan kerja pun banyak tersedia. Nah, dari kondisi ini akhirnya saya mulai, seandainya misal opsi ini saya ambil, berarti titik poinnya adalah saya mencari perusahaan-perusahaan yang menerima fresh graduate. Kemudian strategi selanjutnya yang muncul adalah mengikuti kursus bahasa Inggris. Ini berdasarkan weakness nomor 2 saya, kemudian opportunity nomor 3. Dan yang terakhir yang muncul dalam strategi WO saya adalah mencari mentor yang tepat dan berani kembali membuka usaha di Jogja. Ini berdasarkan weakness nomor 3 dan opportunity nomor 2 yang saya miliki. Kemudian kita beralih ke strategi ST. Dalam strategi ST ini berdasarkan strength dan trait yang saya miliki, akhirnya muncul satu strategi yang paling memungkinkan, yaitu melamar pekerjaan. Hal ini berdasarkan kondisi strength 1, strength 2, strength 3, strength 4, dan T2 dan T4 yang saya miliki. Dan terakhir kita beralih ke strategi WT. Dalam strategi WT muncul juga opsi adalah melamar pekerjaan yang menerima fresh graduate. Bicara weakness 4 itu adalah weakness saya, kemudian saya compile dengan kondisi T2 dan T4. Dari strategi-strategi yang atau opsi-opsi yang akhirnya muncul berdasarkan kondisi-kondisi yang ada tersebut, akhirnya saya memilih untuk melakukan opsi atau mengambil strategi untuk mencari pekerjaan. Saya memilih opsi untuk melamar pekerjaan karena setelah saya lihat kondisi-kondisi yang saya miliki, semuanya cenderung mendukung ke opsi ini. Seandainya pun memang ada resikonya masih manageable dan saya yakin masih bisa handle resiko tersebut. Akhirnya dengan mantap saya memilih opsi untuk mencari atau melamar pekerjaan. Yuk teman-teman terapin metode SWOT ini sesuai kondisi teman-teman dan teman-teman akan temukan keajaibannya. Teman-teman akan langsung menemukan opsi-opsi yang bisa teman-teman ambil dan bisa menentukan strategi-strategi, oh enaknya saya ambil ini nih, enaknya saya ambil ini nih, enaknya saya ambil ini nih, dengan begitu mudahnya. Harapan saya teman-teman semua bisa memiliki pilihan yang banyak dan tidak bingung menentukan pilihan mana yang paling cocok buat teman-teman. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman, kalau sudah menemukan langkah-langkahnya, silahkan sharing aja di kolom komentar video ini. Harapannya juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain, karena mungkin tahun ini teman-teman yang bingung, tapi tahun depan bisa jadi adik-adik kita yang bingung. Nah, harapannya video ini, komentar teman-teman, sharing teman-teman bisa membantu mereka semua untuk tidak menjadi bingung setelah lulus kuliah. Kurang lebih itu sharing dari saya di sesi kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, share, biar informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.